Shalom saudara-saudara. Hari ini terima kasih saya dikasih kesempatan untuk membawakan ibadah hari ini khotbah. Sebelum itu saya mau sharing dulu ya. Saya sharing ini bertepatan hari Kamis, saya diberi kesempatan sama Bapak Gembala kita untuk bawa khotbah. Ya saya bilang ya kalau udah disuruh Tuhan ya kita siap ya. Dan ini Jumat pagi seperti biasa saya doa, saya udah dapat dikasih Tuhan, oh ini judulnya kayak ini. Terus habis itu kita kerja, malamnya saya coba bikin outline apa segala. Nah kebetulan belum selesai, kita ada komsel tiap hari Jumat itu, makanya ikut komsel itu penting. Nah pas kebetulan bahan ini itu kan kalau komsel itu kita ngebahas khotbah minggu lalu ya. Nah berjalannya komsel itu biasa kan kita curhat apa. Nah di situ itu memang Tuhan yang bekerja, karena kan saya baru bikin outline, belum ada isinya tuh. Kalau outline itu cuma kira-kira ngomongin ini gitu ya. Di komsel itu rupanya kan kita suka sharing karena kita grupnya kecil. Nah di situ dapat itu bahan. Jadi saya pikir wah ini nggak bakal selesai nih, ada komsel nih. Tapi bahan itu dari orang-orang pada ngomong gitu ya, saya dikasih gitu loh. Nah itu puji Tuhan. Jadi hari ini nih kita ngomongin ya, kita kalau kebetulan di situ lagi ngomongin soal guncangan lagi di komsel itu. Jadi saya bawa hari ini, kita semua suka ya nyaman ya. Ya, kita suka berkat, semua suka berkat. Semua suka ketenangan. Sekarang siapa yang suka digoncang? Ada yang suka? Oke. Jadi hari ini kita mau jujur ya. Kalau menurut kalian, saudara-saudara semua, menurut kalian itu bisa gak iman bertumbuh tapi gak pernah digoncang? Ada lagi? Bisa? Gak bisa? Gak bisa, oke. Hari ini kita renung sama-sama, kita nyatakan satu kebenaran yang mungkin gak nyaman, tapi itu penting ya. Boleh dikasih lihat itu ya. Iman tanpa guncangan tidak akan bertumbuh. Jadi banyak kita nih ingin apa? Imannya kuat ya semua ya. Tapi kita belajar sama-sama. Kebiasaan kita itu kita pingin iman kuat, tapi kita alergi. Alergi apa? Alergi proses. Proses iman itu kita alergi banget. Kita ingin kedewasaan rohani. Tapi kita apa? Takut ke lembah. Kalau kena lembah, waduh nggak ada. Kita ingin apa? Mujizat. Tapi kita nggak mau ketidakpastian. Ya kan? Ini yang paling lucu ini. Kita mau lihat kuasa Tuhan. Tapi kalau giliran kuasa Tuhan kita kan dapat goncangan. Doanya kita apa? Tuhan biarlah badai ini cepat berlalu. Benar? Doanya gitu kan semua? Ya kan? Nah seharusnya berdoanya, oh thank you Ferdo. Besti. Ya. Jadi kita kan doanya gitu kan, biarlah badai cepat berlalu. Sebenarnya doanya kita apa? Tuhan kuatkan hati saya, biar saya bisa tetap berdiri teguh walaupun badai itu datang. Seharusnya begitu. Karena gini, iman yang gak pernah diguncang, itu kita gak bakal bertumbuh. Ya, kita lihat di sini. Ini ayat pembuka yang saya pakai. Kalau kita baca dulu ya. Ayat utama kita Yakobus 1:2-4. Anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan saudara-saudaraku apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Oke, ayat ini sering dipakai sama motivator loh. Ya, ini kayak pernyataan motivasi. Tapi sebenarnya ini deklarasi Tuhan, dari Tuhan langsung. Ya, ini ayat ini yang kita dari kemarin komsel kita ngomong. Ini kita lagi ngomong cara pandang kita untuk menghadapi percobaan dan kesulitan dari apa? Dari pandang apa katanya? Dari penglihatan Tuhan gitu loh. Ya. Yakobus itu ini kan ditulis sama Yakobus. Jangan berkata apa ya? Yakobus tidak berkata hindari percobaan, tapi dia anggap sebagai kebahagiaan. Ini bukan ajakan yang gampang, ya.
Sekarang kalau kita dengar begini, orang bilangnya apa? Lu nggak tahu situasi gua. Lu bisa bilang ini pencobaan, anggap kebahagiaan, ya kan? Kebahagiaan apanya? Orang gue yang susah, ya kan? Nah tapi ini lihatnya dari apa? Dari perspektif Tuhan. Nah itu, kemarin kita pas ada lagi kemarin ngomong soal Raja Wali itu, di kemarin khotbah ya kemarin, itu lihatnya dari atas. Jangan lihatnya dari bawah. Kalau dari bawah ngelihatnya badai doang, ya. Kesulitan itu tuh bukan mau ngancurin kita gitu loh, ya. Tapi ini apa? Sebenarnya kesulitan guncangan ini labnya kita. Lab buat apa? Lab buat iman. Iman kita tuh diuji, ketakutan kita diuji, karakter kita dibangun itu pada saat datang guncangan. Jadi iman itu nggak muncul di zona nyaman, tapi lewat apa? Lewat api. Kita diuji terus ya. Jadi ini kita ngomongin ini guncangan itu bisa Tuhan tuh izinkan guncangan itu buat apa sih? Ini, guncangan itu mengungkap siapa kita sebenarnya. Ya, saat semua baik, kita bisa bilang apa? Oh Tuhan baik, ya kan, gak ada masalah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa. Nah tapi waktu ada guncangan, waktu kita ada goyah, di situ sebenarnya kita bisa lihat hati kita tuh seperti apa, keluar yang sebenarnya keluar. Jadi Amsal 24:10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah hati, kekuatanmu. Jadi guncangan itu bukan ujian ya, ujian kekuatan. Tapi apa? Guncangan itu ujian ketulusan. Jadi kita tuh ditanya, kita ikut Yesus itu karena apa? Karena berkatnya, atau kita ikut Yesus itu karena kita ngelihat pribadinya Tuhan Yesus. Ya. Jadi contoh, bayangin ini contoh aja ya. Seorang menikah karena apa? Karena misalnya karena pasangannya cantik, karena pasangannya kaya. Yang penting tuh apa? Yang Kofaja suka ngomong, yang penting kepribadian, ya kan? Rumah pribadi, mobil pribadi, segala pribadi dah, ya kan? Tapi ketika masa sulit datang, pasangannya sakit, pasangannya kehilangan pekerjaan, bisnisnya hancur, ya kan? Pertanyaannya apa? Kalau kita ngelihatnya hanya karena itu, berarti kita punya cinta dangkal. Nah begitu juga apa yang terjadi? Pergi kan? Cintanya dangkal. Begitu juga dengan iman gitu loh. Kalau imannya dangkal, luntur, cepat pergi. Kenapa saya bilang imannya dangkal? Dangkalnya gini, karena dia ngarepin something kan dari Tuhan. Kalau Tuhan udah dianggapnya nggak bisa memberikan apa-apa, udah hilang. Jadi ini berbahaya gitu loh. Ya. Dan kita lanjut kedua, guncangan menyaring motivasi hati. Ya, jadi Tuhan izinkan badai datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menyaring kita, untuk menunjukkan apa kita ikut Dia karena kita pengen melakukan kehendak Tuhan, apa kita pengen Tuhan melakukan kehendak kita. Beda ya. Kita mau mengikuti Yesus itu karena mau melakukan kehendak Tuhan, apa maksain keinginan kita biar Tuhan turutin keinginan kita. Jadi di Yohanes 6 ayat 66-68 saya bacakan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi guncangan itu membuat kita dihadapi sama dua situasi doang. Ya. Kita mau pergi, apa kita mau melekat? Ya. Kita apa mau menyerah, ya? Mau pergi apa bertahan? Mau menyerah atau melekat? Itu pilihannya cuma dua itu. Jadi saat badai datang itu kita milih untuk ninggalin Tuhan karena merasa Dia jauh, Dia nggak peduli, ya.
atau kita tetap memilih tuh untuk bertahan gitu loh. Bahkan kita udah pegangan sama Tuhan, kita pegangan lebih erat lagi. Ya kan? Jadi saat masalah datang itu, iman kita diuji itu bukan hanya seberapa kuat kita, tapi seberapa kamu mau melekat sama Tuhan. Ya kan? Jadi pilihan itu tuh masa depan imannya kita. Ya. Kita bisa jadi pribadi yang matang, atau justru kebalikannya. Kita kehilangan arah, kita putus asa, dan kita jadi batu sandungan. Ya, guncangan bukan berarti untuk menghancurkan, tapi guncangan itu untuk apa ya? Menguji, memperbaiki, menguatkan. Karena mereka yang milih untuk bertahan dan melekat, akhirnya mereka baru bisa melihat kalau Tuhan bekerja di dalam hidup mereka dengan kasih sama kuasanya. Ya, amin saudara-saudara. Amin. Alright. Nah, ini yang ketiga. Guncangan membawa kita ke kedewasaan rohani. Ya, nggak ada ya gimana pun itu karakter dibentuk langsung di atas panggung, nggak ada. Karakter itu lahir dari apa? Pergumulan pribadi, dari kesakitan apa? Kesakitan yang kadang-kadang kita udah nggak bisa tahan lagi di dalam. Ya, prosesnya panjang, tantangannya besar gitu loh. Saat sehari-hari sulit gitu ya, sampai kita saat lelah gitu udah gimana ya, udah mau menyerah ya. Di situ Tuhan bekerja ya, bekerja untuk membentuk kita siapa kita sebenarnya. Prosesnya nggak nyaman, bahkan menyakitkan, tapi itu dimana tempat kita diuji dan dikuatkan. Kita lihat nih ayatnya di Roma 5:35. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi kedewasaan iman itu nggak terjadi cuma lewat doa, ya, tapi dari guncangan yang diterima dengan iman, ya, bukan guncangan doang, tapi diterima dengan iman. Contohnya yang saya dulu pernah dikasih tahu gembala kita. Kayak emas mentah tanpa api dia nggak bakal jadi murni. Jadi emas mentah itu tuh kalau dibakar, merkurinya yang racun-racunnya yang metal-metal lainnya kan lumer kepisah, ya kan? Begitu juga kita gitu loh. Iman kita itu tanpa api penderitaan itu jadi cuma teori, cuma ngomong doang saya beriman, tapi nggak ada guncangannya yang nggak ketahuan gitu loh. Yang keempat, guncangan mengantar kita ke pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini guncangan ini sebenarnya apa? Itu sebenarnya undangan Tuhan buat kita. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, bukan secara teori. Selama semua jalan baik-baik aja, seringkali kita merasa tuh cukup. Pengetahuan tentang Tuhan cukup. Ya kan, kita dapat dari khotbah, dari buku, dari cerita orang lain. Terus kita kita tahu gitu loh, kayak saya deh, contoh. Kita sekolah, kita semua di sini para pendeta sekolah gitu ya. Kita punya ilmu. Tapi saya ingat suka ngobrol sama gembala kita, Pak Rusdi. Ilmu kita banyak, itu apa? Ilmu apa? Ilmu teori. Tapi yang dibutuhkan itu ilmu kehidupan. Saya sering diingetin. Ilmu kehidupan itu yang penting, ya. Jadi saat badai datang itu penyangga-penyangga yang kita udah tahu tuh, ya, yang kita andalkan mulai runtuh. Contoh, tabungan habis, rencana gagal, ya. Orang yang kita percaya apa-apa dia gitu meninggalkan kita, kesehatan menurun. Lalu kita sampai tuh di titik tuh hanya bisa berkata, nih Tuhan, kalau enggak kamu yang tolong tuh aku nggak bakal bisa. Sampai titik itu. Nah di situ sampai titik itu datang, ya, itu yang berharga dalam perjalanan iman. Kenapa? Karena di situ kita berhenti untuk bersandar pada kekuatan kita sendiri. Kita mulai bersandar penuh sama Tuhan, ya.
Nah di sini saya pakai Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan ayat ini. Ya, Ayub bukan berkata ini saat dia kaya loh, bukan saat dia sehat, bukan saat dia terhormat. Dia waktu ngomong ini, waktu apa? Kehilangan segalanya. Harta, kesehatan, keluarga sendiri nggak ngedukung loh, ya kan? Tapi justru dari reruntuhan yang hidupnya Ayub baru bisa ngelihat Tuhan lebih jelas gitu loh, lebih jelas dari sebelumnya. Kenapa? Sebab gini, kalau semua diambil, nggak ada yang tersisa lagi kan yang menghalangi pandangan kepada Tuhan gitu kan? Kan dulu ada rumah, anak gitu ya. Segalanya hancur, yang tersisa cuma Ayub sendiri sama Tuhan. Jadi dia bisa memandang Tuhan lebih jelas. Ayubnya itu nggak tergoncangkan. Jadi gini loh, terkadang Tuhan tuh harus membiarkan kita lewat malam yang tergelap supaya kita bisa lihat cahayanya Tuhan yang paling terang. Sama seperti kalau mata kita ya, kita baru bisa lihat bintang kalau matahari udah terbenam. Betul ya? Nah ini juga gitu. Jadi kita tuh baru bisa melihat kemuliaan Allah saat matahari kenyamanan kita tenggelam. Baru kita bisa melihat Allah. Nah di situ terjadi pertumbuhan, bukan hanya bukan hanya karena duduk di kursi gereja. Kita tuh ngelihat Tuhan itu pertumbuhan terjadi bukan karena kita lagi duduk di gereja. Justru pada saat kita lagi berlutut di kamar, ngeraung-raung, nangis-nangis, ya berkata Tuhan aku butuh engkau, kalau nggak ada engkau aku nggak bisa apa-apa. Nah di situ baru kamu bisa bertumbuh dalam iman. Kelima, guncangan membuat kita tidak bergantung pada dunia. Dunia itu memang bisa ya menawarkan kenyamanan, tapi yang menipu, ya kan? Kita bisa terbuai fasilitas, kita punya kemudahan, kita punya kesenangan, kita lupa tapi sesungguhnya itu gini. Jadi gimana ya kalau dibilang bahasanya, kita kan udah dapat nyaman gitu. Kita tuh sebenarnya tuh warga surga yang sedang dalam perjalanan, tapi kita lupa. Kenyamanan dunia itu bagaikan jebakan Batman. Jadi kita ini gini, lambat laun kita tinggal di dunia ini dengan kenyamanan itu, kita bangun istana. Hebat kan bangun istana? Tapi di tanah, di pasir. Ya kita bangun di tanah pasir kan rapuh kan? Dan yang parahnya itu kita udah bangun tanah di pasir, rapuh. Terus kita anggap itu rumah sejati kita. Nah di situ tuh Tuhan sayang sama kita. Dikasih goncangan. Kan kalau dikasih goncangan di pasir kan istana bisa hancur kan? Nah di situ seringkali Tuhan kasih begitu buat apa? Karena dia sayang sama kita, dia izinkan guncangan badai itu datang, ya kan? Untuk apa? Untuk buka mata kita lagi, bahwa rumah kamu tuh bukan di sini loh, rumah kamu tuh di surga nanti sama saya. Jadi kita kembali fokus dari zona nyaman palsu. Jadi kerajaan kekal itu nggak tergoncangkan, sedangkan kamu yang di dunia ini tergoncangkan gitu loh. Jadi kita bisa lebih ngerti tuh iman sejati, hidupnya penuh kemenangan, ya. Oke, di sini ada ayatnya Ibrani. Yang ini Ibrani memang rada sulit. Saya nanti akan memperjelas. Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Kayaknya kata-katanya bingung ya. Saya aja waktu baca begini saya bingung. Jadi tapi kita gali lebih dalam penjelasannya. Ya. Di situ ada kata satu kali lagi. Satu kali lagi itu di situ lengkap menandakan itu tindakan final. Bukan guncangan berulang-ulang. Dan mengacu pada apa? Guncangan besar menjelang penggenapan rencana Allah. Jadi apa yang memisahkan yang sementara dan apa yang kekal.
Dan yang kedua di ayat itu, perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Jadi segala sifatnya yang duniawi, yang fana, yang rapuh, yang dibangun di atas dasar selain Kristus, itu akan runtuh. Ya, termasuk apa? Kebanggaan manusia, sistem dunia, ambisi, egois, harta benda, bahkan kenyamanan rohani palsu. Dan yang ketiga itu supaya tetap tinggal apa yang tak tergoncangkan. Jadi hanya yang berakar di dalam Allah dan kebenarannya dan kerajaannya akan bertahan. Ini bicara tentang iman, iman yang murni, pengharapan yang kekal, dan kasih yang tidak berubah. Jadi Tuhan ingin membawa kita kepada hal-hal yang gak tergoncangkan. Tapi sebelumnya dia harus goncangin dulu apa yang bisa digoncangkan. Kenyamanan, kebiasaan, kebanggaan. Bahkan apa? Bahkan agama yang gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya. Ini pesan penutup, dan waktu saya bikin pesan penutup ini, Hani itu istri saya, itu sempat komplain. Pesan penutupnya apa? Tuhan tidak ingin kita kuat, dia ingin kita bergantung. Wah, kalau baca ini, statement ini langsung tuh banyak misunderstanding. Hani aja waktu pas saya bikin ini, dia bilang, jadi maksudnya apa itu? Tuhan gak mau kita kuat. Ya kan, sedangkan khotbah-khotbah sebelumnya, ya kita mesti jangan jadi anak-anak bayi rohani, jangan pasif gitu ya. Nah begitu lihat ini kalimat ini sering salah dimengerti. Banyak pikir maksudnya Tuhan tuh apa, jadi maksudnya kita lemah, gak berdaya, pasif. Padahal bukan itu. Tuhan kasih kita apa? Tuhan kasih kita talenta. Tuhan kasih kita akal budi. Tuhan kasih kita kemampuan untuk digunakan, benar? Ya. Tapi dia tahu kekuatan manusia punya batas. Masalahnya sekarang gini, kita kan sebagai manusia kita punya budi pekerti gitu ya. Kalau kita udah punya itu semua dan kita sukses, kita merasa kuat dengan kekuatan kita sendiri. Jadi kuatnya yang kita pikirin itu kekuatan kita sendiri. Iman saya kuat, tapi kuatnya dari persepsi sendiri, bukan persepsi Tuhan. Kita cenderung tidak mencari Tuhan, tapi percaya diri, keyakinan nih saya pasti bisa gitu loh. Ya, bisa sendiri, bukan pada Tuhan. Nah makanya di situ Tuhan tuh mengizinkan situasi yang di luar kendalinya kita, supaya kita sadar, tanpa engkau aku nggak bisa. Rasul Paulus ini saya pakai di 2 Korintus. Tapi sebelum itu kan di atasnya Paulus ada bilang saya udah ini, saya itu, tapi cuma ada duri dalam daging. Tapi ingat di 2 Korintus 12 nih Paulus ngalamin ini dan dijawab Tuhan. Yang waktu dia meminta sama Tuhan ya. 2 Korintus 12:9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi artinya apa? Tuhan tuh sedang menuntut kita, tidak sedang menuntut kita jadi Superman, superhuman. Kita bukan superhuman. Dia mau kita hidup dengan kesadaran tuh setiap napas, setiap langkah, setiap keberhasilan itu datangnya cuma dari Dia. Jadi bukan soal Tuhan ingin kita lemah, tapi kita itu cukup rendah hati untuk mengakui kita butuh setiap hari, butuh Tuhan setiap hari. Ya. Itu sebabnya guncangan itu seringkali justru membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena akhir tujuannya itu Tuhan pengen kita itu bukan gimana ya? Bukan berdiri tegak sendirian, ini saya kuat, saya bisa gitu. Tapi Tuhan maunya kita berjalan teguh sambil gandeng Tuhan. Bukan kita berdiri tegas, nih saya jago, enggak. Dia maunya kita tetap jalan tapi bareng Tuhan, bukan sendirian. Jadi di sini dari yang tadi kita ngomongin panjang lebar, kesimpulan untuk diingat. Pertama, kalau iman belum pernah diguncang, mungkin iman kita belum pernah benar-benar hidup. Kedua, Tuhan tidak membentuk lewat kenyamanan, Dia membentuk kita lewat kebenaran yang diuji oleh badai. Dan ketiga itu, guncangan itu bukan akhir, tapi awal dari iman yang murni. Ya, amin saudara-saudara ya. Alright, ya udah kita ayo bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Kalau bisa saya minta
Tangan kanan kita ditaruh di dada kiri kita. Mari kita berdoa. Tuhan